Selamat siang teman-teman dan selamat siang kepada Ibu Anita. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang belanja online di tengah pandemi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firdaus Muhammad Dewangga dengan NIM 29 2018 100 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Gaya belanja online. Apa itu gaya belanja online? Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa perubahan suatu aspek kehidupan manusia. Salah satunya perkembangan teknologi yang seolah-olah mampu menjadikan dunia dalam genggaman. Bisnis elektronik dengan konsep online shopping makin populer digunakan saat ini. Pasalnya, berbagai kemudahan berbelanja menjadi hal utama yang ditawarkan. Apalagi di tengah pandemi saat ini yang mengharuskan patuh terhadap protokol kesehatan. Selanjutnya ada ekonomi digital. Mari kita simak video berikut ini. Hai Sobat Rupiah, teringat beberapa tahun silam kalau mau beli barang harus pergi bertatap muka langsung dengan penjual. Kalau mau pesan tiket pesawat harus pergi ke travel agent, yang tentu saja jika kamu tinggalnya agak jauh perjalanannya lumayan dan pasti makan waktu. Kalau mau mulai dagang harus sedia modal yang cukup besar. Dan era pun berganti, sekarang dengan internet, beli barang nggak harus berkelana sampai melewati gang-gang sempit. Beli tiket pesawat nggak perlu habisin waktu berlama-lama di jalan, bahkan kamu bisa pilih harga, reschedule, atau bahkan cancel flight. Kalau mau mulai dagang, hanya perlu smartphone dan skill foto yang cantik, dan tentu saja produk yang bagus, itu udah bisa jadi modal. Itulah keindahan ekonomi digital, mempermudah akses dan efisien waktu. Tapi tahu tidak, selain membantu para kaum mager untuk beli ayam goreng, apa sih manfaat ekonomi digital secara luas? Selain kamu bisa pesan martabak tanpa harus keluar rumah, ekonomi digital mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan juga memajukan UMKM. Ini adalah kedua keuntungan yang mampu mempengaruhi tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan riset Google dan Temasek, jumlah pengguna smartphone di Indonesia sudah menyentuh angka 55 juta orang. Angka tersebut adalah potensi ekonomi yang besar jika penggunanya tidak menghabiskan waktu dengan menggunakan smartphone tersebut hanya untuk debat atau menyebar berita hoax. Daripada hoax-hoaxan, mending kita berkontribusi untuk memajukan negara lewat ekonomi digital. Jadi bagaimana sih cara kita berkontribusi buat memajukan negara lewat ekonomi digital? Kamu bisa mulai dari kurangi import, khususnya dari e-commerce. Sebenarnya tidak salah juga sih jika membeli produk dari luar. Namun ada baiknya kita milenial bangga menggunakan produk Indonesia. Apalagi sekarang banyak e-commerce yang menyediakan pilihan-pilihan UMKM dengan produk-produk yang bagus, yang tentu saja secara fungsional dan estetika tidak kalah dengan produk dari luar. Jadi ayo mari support dengan membeli produk UMKM. Karena dengan demikian kita sudah membantu memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Yudhistira Atsondak, Bank Indonesia di setiap makna Indonesia. Oke, setelah menyimak video tadi, mari kita masuk materi pada presentasi kali ini. Kesadaran masyarakat berbelanja online di tengah pandemi. Mewabahnya pandemi COVID-19 ini tentu membuat resah seluruh masyarakat jika ingin berbelanja dimanapun, baik di pasar, supermarket, ataupun tempat untuk berbelanja lainnya. Dengan adanya e-commerce ini, membuat perilaku konsumen dalam berbelanja mulai bergeser. Konsumen saat ini cenderung berbelanja online, terutama sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar yang sudah diterapkan. Dalam prosesnya atau pelaksananya, PSBB ini tentu memberi dampak yang positif bagi belanja online. Karena apa? Jika kita berbelanja di toko fisik, maka kita akan diharuskan untuk memakai protokol kesehatan yang mungkin kita sendiri tidak terbiasa menggunakannya, jadi agak tidak nyaman begitulah. Dengan adanya pandemi ini, masyarakat memiliki kesadaran untuk berbelanja online di rumah. Selanjutnya, kelebihan berbelanja online. Yang pertama, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kenapa bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja?
Karena toko online ini, berbelanja online ini tidak pernah ada jam buka atau jam tutup. Beda dengan kita berbelanja di toko offline maupun toko fisik, itu kan ada jam buka dan jam tutupnya. Selanjutnya, mudah membandingkan harga. Kenapa mudah? Pada belanja online ini kita tentu sangat mudah untuk mencari perbandingan harga antara satu toko dengan satu toko lainnya tanpa harus ribet ke sana kemari berpindah toko. Tetapi dengan adanya belanja online ini, kita berpindah toko hanya dengan menyentuh tombol saja. Yang ketiga, lebih banyak pilihannya. Ketika kita berbelanja di toko fisik ataupun offline, tentu kita akan berfokus pada toko tersebut saja. Kita mungkin malas untuk berpindah toko karena toko yang jauh, tokonya yang ramai. Lalu yang keempat, ringan tenaga yang dibutuhkan. Sangat ringan sekali tenaga yang kita butuhkan ketika kita berbelanja online. Karena kenapa? Hanya dengan menyentuh tombol, kita duduk manis, barang akan dikirimkan dan kita sudah berbelanja. Yang terakhir, satu untuk semua, yaitu dengan gawai atau HP kita bisa berbelanja macam-macam barang atau belanja apapun yang kita butuhkan hanya dengan menggunakan satu HP. Adapun juga kekurangannya. Yang pertama, kita harus bayar dulu baru pegang. Berbeda jika kita berbelanja di toko fisik ataupun toko offline, kita bisa bebas memilih dan memegang dulu mana yang kita mau. Jika tidak cocok, bisa kita kembalikan lalu kita bayar. Nah, yang kedua, tidak bisa mencoba barang, ya, terutama saat kita membeli produk-produk fashion seperti baju, celana, gaun, sepatu, sandal, bahkan ya, kita tidak bisa mencoba barang tersebut. Itu kelemahannya. Lalu yang ketiga, barang tidak bisa dikembalikan. Ada toko online yang menerima pengembaliannya, namun itu juga sangat ribet dan menyusahkan. Lalu yang keempat, barang lebih lama sampai. Ya, lebih lama sampai karena kita pasti berbelanja tidak di sekitar kita. Toko online pasti paling banyak itu dari ibu kota. Itu kita sering belanja online tuh barangnya dari Jakarta, jadi memakan waktu yang lama jika kita ingin membelinya. Lalu yang selanjutnya, terlalu banyak pilihan. Ya, ini kita sangat bingung dan dilema ketika berbelanja online karena banyak sekali pilihannya sehingga kita juga susah untuk mencari mana yang cocok untuk kita. Selanjutnya, barang yang dibeli kadang tidak sesuai harapan, bahkan sama sekali tidak sesuai dengan harapan kita. Kita saat berbelanja online tidak boleh terlalu berekspektasi tinggi dalam memilih barang tersebut yang akan kita beli. Karena apa? Kadang barang datang tidak sesuai persis dengan apa yang dipromosikan toko tersebut. Selanjutnya ada biaya pengiriman. Ya, tentu ada biaya pengiriman karena kita menggunakan toko online ini tidak berada dekat dengan kita toko online-nya, tapi ada yang di Jakarta, Surabaya, jadi tidak dekat dengan rumah kita. Selanjutnya kita berbelanja online itu melalui marketplace. Apa itu marketplace? Marketplace ialah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli secara online. Berbeda dengan toko fisik, kita berbelanja di gerai, outlet, toko ataupun warung dan butik. Kalau kita berbelanja online ini melalui marketplace. Selanjutnya ini ada peringkat marketplace dengan kunjungan terbanyak di 2020 via ajaib.co.id. Yang pertama, Shopee adalah e-commerce top di Indonesia 2020 dengan jumlah kunjungan mencapai 97 juta. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa Shopee itu memang sangat banyak pengunjungnya karena tiap bulan itu ada promo-promo yang sangat menarik. Lalu yang kedua, Tokopedia. Tokopedia menempel ketat dengan Shopee berdasarkan jumlah kunjungan pada Juni 2020 dengan total kunjungan ke website sebanyak 89 juta. Lalu yang ketiga, Bukalapak.
yang keempat Lazada, yang kelima Blibli. Ya, ini ada contoh marketplace yang terkenal, yang sudah dikenal di Indonesia. Yang pertama Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, JDID, Elevennya, dan masih banyak lagi ya. Sekarang itu apalagi saat pandemi ini makin banyak e-commerce yang tumbuh, dan itu dapat meningkatkan gairah ekonomi Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.